kita bicara jantung, jantung kan alat Ustaz, alat memompa darah nih. Yang kita bahas sekarang adalah alatnya ini bermasalah apa enggak gitu, karena pembuluh darah di jantung itu. Nah, kalau jantung ini kadang kerjanya nggak stabil gitu Ustaz. Kadang kencang, ya mompanya gitu loh, mompanya kadang kuat, kencang. Pada saat tertusuk itu kadang, tertusuk ya. Kadang apa ya? Suka detak duk gitu kan. Nah, itu disebabkan kenapa tuh Ustaz? Biasanya kalau orang yang mompanya cepat ini biasanya orang yang lagi melakukan aktivitas yang kuat. Apa aja ya? Apa saja, lari itu ya dia jantungnya cepat. Kalau orang lagi tidur ya lambat jantung, seperti itu, dia akan lambat seperti itu. Sebenarnya itu pertolongan Allah sebenarnya ya. Coba kalau orang lari, Allah nggak mau nih malaikatnya ngantuk nih, jantungnya didiemin, ya kolap lah dia. Gitu ya. Dia menginginkan tubuh itu oksigen dengan ini darah sekian, mompanya nggak mau, gimana coba? Istilahnya sama seperti kamu di lapangan itu membutuhkan dana banyak untuk ini, untuk cepat, di kantornya leha-leha, gimana Pak? Memang gitu biasa. Karena udah merasa nyuruh itu udah bekerja. Tapi dia sendiri dia minta nanti lah. Paling banyak. Pengkhianat dalam pekerjaan. Jadi seperti itu. Jadi bagi-bagi. Karena ngalamin sih. Iya. Nah, itulah yang harus kita ketahui, bahwa pada saat kita itu melakukan aktivitas kuat, Allah masih sayang kepada kita, diberikanlah jantung itu ikut bergerak juga cepat untuk mengikuti gerakan langkah. Jadi mengimbangi sebenarnya. Ya, itulah yang namanya rahmat Allah, apa namanya ya, rahmatlah, kasih sayangnya Allah aja. Rahman Rahimnya Allah itu ya di situ. Nggak usah yang Muslim kita, yang non Muslim pun ya sama. Makanya malah orang non Muslim itu malah jago-jago olimpiade kan gitu. Yang Muslim ya jago-jago sholat aja. Karena nanti kalau kata-kata ustadz itu kalau di sana nggak tanyain kamu juara Olimpik berapa kali ya, nggak tahu ya. Iya benar loh. Jadi seperti itu, tanyain sholatnya pasti. Ya, kalau sholatnya bagus, insya Allah amalnya bagus semua. Nggak tahunya dia sholat tapi dolim sama istrinya, loh kan nggak ketemu. Dia sholat tapi korupsi, ya kan nggak ketemu. Betul. Yang penting sholatnya, ya nggak bisa. Itu bukan masing-masing Ustaz. Sholat dapat amal, korupsi dapat dosa. Iya, memang masing-masing. Makanya kalau orang masih berpegangan bahwa sholatnya itu yang dihitung, yang lain enggak, ya kamu salah yang seperti itu. Karena itu menjadi pengurang nanti itu minusnya. Sebenarnya sholatnya dianggap baik itu kalau istilahnya penyusunnya itu baik, baru nanti baik semua. Makanya inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Pada waktu sholat. Nah, kalau pada waktu sholat ya nggak akan nusuk orang kan gitu. Selesai sholat ya bisa nusuk orang. Salah pengertian ini. Selesai sholat aja bisa aja Ngomong aneh-aneh. Yuk sholat dulu ya, kita sholat isya dulu ya gitu. Habis ini kita gitu. Ngitung lagi. Gitu. Sama. Ya iya sama aja. Nah, disitulah sebenarnya banyak kekurangan orang Islam itu di situ. Jadi dianggap hanya sholat saja, bukan. Sholat itu tetap akan menjadi amalan di hadapan Allah. Amalan itu akan rusak kalau kita ujub riak sombong kan gitu. Jadi dijaga sholat kita untuk tidak ujub, tidak riak, tidak sombong, bagaimana seperti itu. Terus perbuatan lain ya, jadi menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan untuk diri sendiri maupun pada orang lain tidak boleh. Nah itu sama. Kalau kita masih WA-an dengan orang ngalor ngidul, lah itu boleh. Lah ya itu gimana? Ya dia Kalau gini Pak Ustadz, maaf. Tadi kan Bang J bilang kadang-kadang tertusuk jantung berdegup kencang. Pak Ustadz bilang itu bentuk kasih sayang Allah kalau lagi berlari. Nah itu harusnya
kita syukuri atau kita berhenti berlari? Bagaimana Ya, nih cara? sebenarnya kalau itu untuk olahraga mah silahkan aja. Kasus mengejar sesuatu agak cepat, jadi butuh ini, butuh span yang kuat, itu Allah memberikan sebenarnya. Nah, itulah dari karunia Allah yang orang, khususnya manusia muslim yang enggak pernah disyukuri. Padahal dia melakukan aktivitas kejar-kejaran, jantungnya ngikutin. Coba kalau jantungnya malaikatnya diem-diem aja tiduran gitu gimana Pak? Dia cepetan tapi kan begitu nggak bisa. Nah, itu rasa sayangnya Allah kepada kita. Tapi itu tetap tidak disyukuri oleh manusia muslim ya. Kalau yang non muslim saya nggak terlalu saya pikirin, karena itu dia punya pegangan sendiri kan. Kita yang muslim itu nggak pernah disyukuri. Lu tanyain aja, nggak pernah disyukuri. Yang penting itu kalau besok malam tidur, besok pagi bangun itu sudah alhamdulillah, itu udah mending, itu dia bersyukur alhamdulillah hidup. Kan gitu ya. Jantung berdetak aja nggak disyukuri. Nggak disyukuri, kebanyakan kan seperti itu. Padahal kita nggak mampu Menggerakkan jantung itu nggak mampu, kecuali ada motor jantungnya ya. Kemudian kalau jantung tidak yang Haji J tadi tanya nih, tiba-tiba deg. Nah, ini beda, itu belum tentu itu Dari Allah. olahraga ya. Belum tentu itu olahraga. Yang bukan harus olahraga disyukuri gitu. Bukan, dia diem itu deg gitu. Biasanya itu dia ada masalah yang difikirkan, kemudian dia muncul takut, emosi terhadap seseorang, seperti itu. Berarti kalau difikirkan bukan hanya mengenai bagian kepala, tapi bisa langsung ke jantung juga. Bisa, maksudnya? karena rata-rata yang saya ceritakan tadi itu skizofrenia atau halusinasi. Jadi orang yang terkena halusinasi atau skizofrenia, menurut orang-orang pintar, dia tidak tidur semalaman karena ini deg terus. Jadi itu deg-degan itu udah nggak bisa, nanti dia akan minum obat penenang. Nah, itu sudah beda lagi temanya. Jadi kita jantung, tapi itu tetap ada di jantung. Tapi itu nanti bentuknya skizofrenia. Kalau itu jantung berhubungan dengan penyempitan pembuluh darah, kemudian penyumbatan pembuluh darah, kemudian motor jantungnya kurang aktif, insya Allah itu berhubungan dengan yang tadi seperti tertusuk tadi, termasuk itu. Jadi dihentikan motor jantungnya, kemudian ya nggak ada yang lewat, kan sakit gitu. Nah, itu infark. Ya, sudah bablas saja biasanya seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Cuma gimana doanya tadi? Kalau orang seperti itu, data-datanya mirip seperti yang saya ceritakan, mohon ampunlah kepada Allah tentang ego. Kepada siapa? Pada istri, pada dalam pekerjaan, marah pada istri, marah pada pekerjaan, atau ditambah boleh dengan orang tua atau mertua, boleh. Amalannya itu Ustaz. Amalannya itu, mohon ampun aja di titik-titik itu terus menerus. Kenapa? Alhamdulillah yang pasien saya berikan seperti itu, mohon ampun benar-benar serius kepada Allah Ta'ala, ya alhamdulillah langsung hilang. Di titik itu jantung yang sesek langsung hilang, detik itu hilang. Kemudian dia paham, minta maaf ini, minta maaf itu, dan terus beberapa minggu, beberapa bulan saya tanyain, setelah koreksi lagi datang, gimana sekarang? Udah nggak sesek lagi. Alhamdulillah selesai. Coba periksa dokter, sudah gimana? Aman kata Pak dokter, selesai sudah. Seperti itu. Jadi harus, karena memang inilah sebenarnya amalan-amalan yang harus diperhatikan. Amalan itu harus dikerjakan. Jadi tidak hanya bacaan. Kalau bacaan itu bukan amal, itu bacaan. Bukan amalan, baca, membaca yang diulang-ulang. Seperti itu. Amalan itu perbuatan, dikerjakan itu amalan. Insya Allah yang saya ketahui seperti itu. Tetapi kalau mau mendapat saya nggak mau tahu. Memang itu bacaan yang diulang-ulang. Boleh nggak? Boleh aja. Sisi mana? Boleh. Tapi menyelesaikan nggak di titik itu? Kan gitu intinya. Bukan boleh atau tidak boleh, nggak silahkan nggak apa-apa. Menyelesaikan nggak? Ada juga yang disantet. Itu disantet. Tusuk itu, ditusuk juga di situ. Bedanya gimana itu Pak? Saya nggak bisa bedain kecuali yang ahlinya. Betul. Nggak bisa bedain. Cuma kalau jantung, kalau disantet biasanya tembus sampai belakang. Oh gitu. Kemudian momennya sisi kiri sakit
sakit semua, lemah semua, di sisi kiri lemah semua. Menyebar gitu. Ya, sepertinya seperti itu, dan paling berat itu sini sama belakang. Nah, itu biasanya sihir. Biasanya ya ini kan saya anggap kasus global. Iya. So, kalau sihir gitu amalannya apa Ustaz? Amalannya ya yang harus kita ketahui, kalau kita itu kena sihir berarti iman kita rusak. Nomor satu, iman itu pasti rusak. Harus diketahui walaupun sholat. Itu yang menilai iman rusak itu Allah. Walaupun seseorang itu sholat, makanya banyak orang Islam kena sihir karena apa? Imannya rusak. Nah, ayo diperbaiki dengan tidak melakukan kemusyrikan, tidak melakukan syirik, seperti diperbaiki. Caranya gimana? Mohon ampun, melakukan syirik itu bertahun-tahun, mohon ampun. Melakukan kemusyrikan bertahun-tahun, mohon ampun. Kan seperti itu. Kemudian diulang lagi. Nah, habis itu sihir itu baru dimohonkan kepada Allah Ta'ala gimana caranya menghilangkan sihir, seperti itu. Sehingga itu nanti bisa lepas, karena biasanya kalau sihir itu dukunnya itu pakai tancepan paku di situ. Wah, itu ada yang nancep sih di sini, tapi ya diraba ya nggak bisa. Insya Allah seperti itu, tembus gini, terus kemudian di sini ada, kemudian ada sakit semua sebelah kiri ya, umpamanya seperti itu. Kalau mau sebelah kanan ya nggak di jantung, dadanya seperti tertusuk itu, tapi sebelah kanan. Ya nggak taunya dukunnya nggak ngerti jantung sebelah kiri apa sebelah kanan kan gitu. Kebalik bonekanya. Pokoknya di dada tusuk aja sebelah kanan kan gitu ya. Nggak taunya ketipu, jantungnya sebelah kiri, jadi yang ketusuk kanan gitu. Ya sama, sengklah itu di kanan ya. Itu karena syirik dan musyrik itu Pak Ustaz. Awalnya biasanya seperti itu. Kalau orang yang misalnya dia mengejar ini harus dapat segini dari hasil pekerjaan, itu termasuk syirik musyrik nggak itu Pak Ustaz? Ah, itu keduniawian gede banget. Itu ego namanya. Harus mendapatkan. Saya harus jadi direksi. Ya, itu syirik nggak itu Pak Ustaz? Saya harus itu kan, emang dia Tuhan apa mengharuskan sesuatu. Nah, disitulah sebenarnya tidak boleh. Harusnya bagaimana akhirnya bayar, kan seperti itu. Dengan segala cara. Dengan segala cara dia lakukan. Yang seperti itu mudah kena santet. Ini maaf ya Pak Ustaz. Ya, Mudah ya Pak Ustaz? Mudah. Waduh. Apalagi dia sudah ngerasain harta yang jantung tadi, doanya seperti tadi. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman saudara-saudara yang kena penyakit jantung. Amin. Ya, bisa meredakan. Saya bilang, perhatikan ini rahasia. Kenapa rahasia? Karena nggak ada orang yang tahu. Cuma kenapa diberikan? Ya ini saya sumbangkan aja, biar orang itu ngerti. Oh, sebenarnya egois itu nggak boleh, sebenarnya marah itu tidak boleh, arogan tidak boleh, kekakuan itu tidak boleh, seperti itu. Tetap ini syariat diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang harus kita kerjakan, yang memang banyak dari saudara-saudara kita itu belum paham. Jadi harus dikerjakan, disebarkan. Karena apa? Karena memang orang kalau udah sakit jantung ke rumah sakit. Nah, kalau nggak ingin sakit jantung, jangan marah, jangan egois, jangan kaku, jangan arogan kepada istri, suami, dalam pekerjaan, orang tua dan sebagainya.